Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Najaulia, nomor urut 28 dengan NIM 14 10 6 23 041 dari kelas A. Di sini saya ingin membahas mengenai hasil penelitian saya, yaitu analisis fenomenologi short term memory pada mahasiswa dalam menghadapi ujian dengan sistem kebut semalam. Oke, jadi untuk yang pertama saya akan membahas bab 1 pendahuluan. Jadi penelitian ini tuh berangkat dari kegelisahan saya melihat fenomena cramming atau SKS yang sudah menjadi budaya mendarah daging di kalangan mahasiswa, termasuk di lingkungan universitas, salah satunya di universitas di UNJ. Saya ingin melihat secara ilmiah bagaimana proses kognitif memori jangka pendek bekerja saat dipaksa menerima beban informasi yang masif dalam satu malam. Secara fenomenologis, sistem kebut semalam adalah sebuah ruang waktu di mana seorang individu mencoba memadatkan materi perkuliahan satu semester ke dalam durasi yang sangat sempit, biasanya kurang dari 24 jam. Pertanyaan mendasar yang muncul di benak saya sebagai peneliti adalah bagaimana mungkin otak manusia yang memiliki batasan kognitif biologis dipaksa untuk melakukan heavy lifting atau kerja berat seperti itu. Dan SKS ini menciptakan sebuah kontradiksi. Di satu sisi ada tuntutan untuk mendapatkan nilai yang baik, namun di sisi lain ada keterbatasan waktu yang luar biasa akibat prokrastinasi atau manajemen waktu yang kurang tertata. Dan disinilah letak urgensi penelitian saya. Saya ingin membedah apa yang dirasakan, dipersepsikan, dan dialami oleh kesadaran mahasiswa ketika mereka berada di titik puncak tekanan tersebut, di mana memori jangka pendek mereka menjadi satu-satunya senjata yang mereka miliki untuk selamat di ruang ujian. Berlanjut pada alasan mengapa aspek memori menjadi sentral dalam bahasan ini, dalam studi psikologi komunikasi, kita mengenal proses penerimaan pesan atau informasi yang sangat bergantung pada kapasitas kognitif berdasarkan draft yang saya susun. Saya menyoroti bahwa short term memory memiliki karakteristik yang sangat unik namun rentan. Memori jangka pendek kita bukan hanya sekadar tempat penyimpanan sementara, melainkan pintu gerbang utama sebelum sebuah informasi dapat menetap menjadi pemahaman jangka panjang. Ketika mahasiswa melakukan SKS, terjadi fenomena cramming atau penumpukan informasi secara masif. Secara teoretis, memori jangka pendek memiliki keterbatasan dalam hal durasi dan kapasitas. Melalui penelitian ini, saya ingin menelusuri lebih jauh mengenai kegagalan atau mungkin keajaiban yang terjadi saat SKS. Banyak mahasiswa yang mengaku bahwa mereka bisa mengingat semua materi saat ujian, namun hanya selama beberapa jam setelah keluar dari kelas, memori tersebut hilang total. Fenomena easy come, easy go dalam memori ini sangat menarik untuk diteliti dari sudut pandang fenomenologi. Saya ingin menggali bagaimana pengalaman subjektif individu dalam mengelola stres, kelelahan fisik akibat begadang, dan tekanan emosional yang terjadi secara stimulan saat mereka mencoba mengkodekan informasi ke dalam otak mereka. Apakah mereka benar-benar sedang belajar atau mereka hanya sedang melakukan transmisi pesan? Sementara yang tidak memiliki makna pendalam. Inilah yang menjadi celah penelitian yang ingin saya isi, di mana saya tidak hanya melihat SKS sebagai perilaku malas, melainkan sebagai proses kognitif yang kompleks yang melibatkan emosi dan persepsi individu terhadap kemampuan sendiri. Oleh karena itu, fokus penelitian ini secara spesifik diarahkan untuk mengeksplorasi hakikat atau esensi dari pengalaman mahasiswa dalam menggunakan memori jangka pendek mereka. Saya tidak ingin terjebak pada angka-angka statistik mengenai berapa jam mereka belajar, melainkan saya ingin mendengarkan narasi mereka, bagaimana mereka membagi fokus, bagaimana mereka menghadapi hambatan-hambatan seperti rasa kantuk dan kecemasan, dan bagaimana mereka memaknai hasil belajar yang mereka peroleh melalui metode tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyajikan sebuah gambaran deskriptif yang mendalam mengenai realitas short term memory dalam situasi tekanan tinggi. Manfaatnya pun terbagi dua. Secara teoretis, saya ingin memberikan sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu psikologi komunikasi, terutama mengenai efektivitas pengolahan pesan dalam kondisi krisis waktu.
Secara praktis, penelitian ini diharapkan Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi cermin bagi institusi pendidikan dan mahasiswa untuk mengevaluasi kembali pola belajar yang selama ini dianggap efektif. Saya ingin membuktikan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana otak kita bekerja, terutama keterbatasan memori jangka pendek kita, adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan akademik yang substansial, bukan sekedar nilai di atas kertas yang diperoleh melalui metode instan yang melelahkan fisik dan mental. Oke, itu untuk bab 1 pendahuluan. Lalu untuk bab 2 yaitu kajian teori. Di sini saya akan membahas untuk konsep pertama, yaitu The Fourier Model yang dikembangkan oleh Judy Brownell. Kebetulan saya memakai buku yang ditulis oleh Judy Brownell, yaitu Listening. Dan dalam buku tersebut ada konsep utama, yaitu The Fourier Model. Jadi The Fourier Model yang dikembangkan oleh Judy Brownell ini, mengapa saya memilih model ini? Karena dalam konteks sistem kebut semalam, proses belajar mahasiswa sebenarnya adalah proses mendengarkan dan menyerap pesan secara intensif, baik itu melalui rekaman kuliah, penjelasan teman, maupun membaca teks yang dalam ilmu komunikasi dianggap sebagai bentuk penerimaan pesan. Fourier merupakan akronim dari 6 tahapan yang saling berkaitan, yaitu hearing, understanding, remembering, interpreting, evaluating, dan responding. Dalam durasi presentasi ini, saya akan membedah bagaimana keenam elemen ini mengalami distorsi atau tekanan luar biasa ketika seorang mahasiswa memutuskan untuk belajar dengan sistem kebut semalam. Tahap pertama adalah hearing atau mendengar. Dalam kondisi sistem kebut semalam, seringkali mahasiswa belajar dalam keadaan fisik yang sudah sangat lelah atau bahkan di bawah tekanan waktu yang ekstrim. Di sini, proses hearing seringkali terganggu oleh gangguan internal seperti kantuk dan kecemasan. Pesan proses atau materi kuliah mungkin masuk ke telinga atau terlihat oleh mata. Namun, karena kondisi fisiologis yang tidak optimal, penerimaan sensorik ini menjadi tidak maksimal. Berlanjut ke tahap kedua, yaitu understanding. Memahami materi kuliah membutuhkan decoding yang tepat. Namun, pada praktiknya, saat sistem kebut semalam, mahasiswa cenderung melakukan skimming atau membaca cepat tanpa melakukan pemrosesan makna yang dalam. Mereka menangkap kata-katanya tapi kehilangan esensinya. Hal ini terjadi karena otak dipaksa bekerja cepat untuk mengejar kuantitas halaman yang harus dibaca. Sehingga kualitas pemahaman atau understanding seringkali dikorbankan demi mengejar waktu tayang ujian yang tinggal beberapa jam lagi. Fokus utama selanjutnya atau konsep selanjutnya yang akan kita bahas adalah short term memory. Jadi dalam buku Listening Judy Brownell ini ada bab, yaitu bab 5 di remembering, dan di situ dijelaskan mengenai short term memory. Jadi mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya belum masuk ke short term memory. Jadi kita membahas dulu yang namanya fokus utama kita, yaitu tahap remembering. Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa di dalam buku Judy Brownell bab 5 ada yang namanya tahap remembering atau mengingat. Jadi sekarang kita sampai titik ini. Remembering merupakan kemampuan untuk menyimpan pesan agar bisa dipanggil kembali di kemudian hari. Inilah yang menjadi masalah besar dalam fenomena SKS.
Secara fenomenologis, mahasiswa seringkali terjebak dalam apa yang disebut sebagai penyimpanan memori jangka pendek yang rapuh. Mereka mengingat hanya untuk sementara sebuah proses yang dalam psikologi kognisi disebut sebagai rote memorization. Memori jangka pendek memiliki kapasitas yang sangat terbatas dan tanpa adanya pengulangan yang berkala atau jeda waktu yang cukup. Informasi tersebut tidak akan pernah berpindah ke memori jangka panjang. Saat SKS, tahap remembering ini bekerja seperti wadah yang sudah penuh tapi terus dipaksakan untuk isi, akibatnya terjadi fenomena lupa sesaat atau bahkan kegagalan pemanggilan memori saat dihadapkan pada soal ujian yang membutuhkan analisis lebih dalam. Disinilah saya ingin menyoroti bahwa SKS secara sistematis melemahkan pilar remembering dalam model Fourier. Analisis terakhir yaitu interpreting dan evaluating. Di sini individu dituntut untuk memberikan makna dan menilai pesan yang diterima. Dalam konteks belajar yang tenang, mahasiswa bisa mengaitkan satu materi dengan materi lainnya. Namun dalam krisis SKS, proses interpretasi ini seringkali dangkal. Mahasiswa tidak lagi kritis terhadap apa yang mereka pelajari, mereka cenderung menerima informasi apa adanya asalkan bisa dihafal. Tahap evaluating atau mengevaluasi pun menjadi sangat subjektif dan terburu-buru. Mahasiswa seringkali merasa sudah cukup tahu hanya karena sudah membaca satu paragraf. Padahal secara substansial mereka belum mengevaluasinya secara mendalam. Terakhir yaitu tahap responding. Dalam penelitian ini, respon yang dimaksud adalah kemampuan mahasiswa menjawab soal ujian atau menjelaskan kembali materi tersebut. Respon yang dihasilkan dari proses Fourier yang terburu-buru akibat SKS biasanya bersifat mekanis. Mereka menjawab berdasarkan apa yang masih tersisa di permukaan memori jangka pendek, bukan berdasarkan pemahaman yang terinternalisasi. Melalui model Fourier ini, saya ingin menunjukkan bahwa SKS sebenarnya adalah proses komunikasi yang cacat, di mana alur penyerapan informasi dari mendengar hingga merespon terganggu oleh keterbatasan waktu dan kapasitas kognitif. Selanjutnya kita akan membedah bagian short term memory. Jadi untuk variabel di penelitian ini saya mengambil short term memory. Jadi setelah kita membedah, kita akan masuk ke variabel inti yaitu short term memory atau memori jangka pendek. Dalam psikologi komunikasi dan kognitif, memori jangka pendek seringkali diibaratkan sebagai meja kerja mental kita. Ia adalah tempat di mana informasi yang baru saja diterima dari lingkungan sekitar diproses, dimanipulasi, dan dipertimbangkan sebelum akhirnya diputuskan. Apakah informasi ini cukup penting untuk disimpan secara permanen di memori jangka panjang atau justru dibuang karena dianggap tidak relevan? Dalam konteks ini, sistem kebut semalam memori jangka pendek ini menjadi satu-satunya aset yang diandalkan mahasiswa untuk menampung beban materi yang luar biasa masif dalam hitungan jam. Dan setelah kita dan salah satu poin krusial yang harus kita garis bawahi adalah keterbatasan kapasitas dari memori jangka pendek ini. Merujuk pada teori klasik dari George Mill, memori jangka pendek kita hanya mampu menampung sekitar 7 plus minus 2 unit informasi dalam satu waktu. Bayangkan jika seorang mahasiswa mencoba memasukkan ratusan konsep, rumus dan definisi dalam satu malam melalui SKS. Secara biologis dan kognitif terjadi apa yang disebut sebagai cognitive overload. Informasi baru akan terus berdatangan dan saling tumpang tindih dengan informasi yang baru saja masuk. Dalam fenomenologi yang saya teliti, saya ingin melihat bagaimana mahasiswa merasakan kepenuhan ini. Informasi yang masuk seringkali hanya tertahan di permukaan, dan karena tidak ada proses pengulangan atau konsolidasi yang cukup, informasi tersebut sangat rentan terhadap penggangguan atau interference. Inilah alasan mengapa banyak mahasiswa merasa sangat hafal saat membaca di jam 3 pagi, namun mendadak lupa saat duduk di depan lembar ujian pada jam 8 pagi. Karena memori jangka pendek mereka sudah mencapai titik jenuh dan tidak mampu lagi melakukan pemanggilan informasi secara akurat.
Selain kapasitas yang terbatas, durasi penyimpanan dalam memori jangka pendek ini juga sangat singkat. Biasanya hanya berkisar antara 15 hingga 30 detik tanpa adanya pengulangan atau rehearsal dalam situasi SKS. Mahasiswa biasanya melakukan maintenance rehearsal, yaitu mengulang-ulang informasi di dalam hati agar tetap diingat saat itu juga. Namun, masalahnya adalah informasi ini tidak benar-benar dipahami secara semantik atau mendalam. Ia hanya disimpan dalam bentuk akustik atau visual sesaat. Penelitian saya menyoroti bahwa ketergantungan pada memori jangka pendek dalam SKS menciptakan ilusi pengetahuan. Mahasiswa merasa tahu karena informasi tersebut masih ada di meja kerja mental mereka, padahal informasi itu belum masuk ke dalam gudang memori jangka panjang. Fenomena ini semakin diperparah oleh kondisi kurang tidur yang dialami pelaku SKS. Seperti yang saya kutip dalam penelitian Razi 2024, durasi tidur yang tidak memadai sangat berkorelasi negatif dengan kinerja memori jangka pendek. Tanpa tidur, otak kehilangan kemampuan untuk melakukan konsolidasi memori, sehingga apa yang dipelajari semalaman ngantuk seringkali hanya menjadi residu informasi yang kacau. Selanjutnya, terakhir saya ingin mengaitkan aspek teknis memori ini dengan pendekatan fenomenologi. Saya tertarik untuk menggali bagaimana mahasiswa secara subjektif menilai kapasitas memori jangka pendek mereka sendiri. Apakah mereka menyadari keterbatasan ini, ataukah mereka memiliki strategi tertentu seperti metode chunking atau pengelompokan informasi untuk mengakali keterbatasan memori jangka pendek mereka. Dalam wawancara yang akan saya lakukan nanti, saya akan mengeksplorasi perasaan-perasaan seperti blank saat ujian yang merupakan bukti nyata dari kegagalan memori jangka pendek dalam menanggung beban SKS. Dengan memahami karakteristik short-term memory secara mendalam, kita dapat melihat bahwa fenomena SKS bukan sekadar masalah kemalasan, melainkan sebuah pertaruhan kognitif yang sangat berisiko terhadap kualitas penguasaan materi mahasiswa. Setelah kita memahami nih bagaimana short term memory kita sehari bekerja, selanjutnya kita akan masuk ke hambatan memori. Jadi hambatan memori ini adalah kunci untuk menjelaskan bagaimana fenomena blank atau hilangnya informasi yang sering dialami mahasiswa pelaku SKS. Hambatan memori ini bukanlah sekadar sifat pelupa atau yang biasa, melainkan sebuah proses interferensi dan degradasi informasi yang terjadi akibat beban kognitif yang tidak proporsional. Saya ingin membedah bahwa dalam situasi SKS, hambatan ini muncul bukan karena satu faktor saja, melainkan kombinasi antara keterbatasan biologis, tekanan psikologis, dan kegagalan teknis dalam pengkodean informasi. Jadi hambatan pertama yang paling dominan dalam SKS adalah interferensi. Secara teoretis, interferensi terjadi ketika satu informasi menghalangi kemampuan kita untuk mengingat informasi lainnya. Dalam sistem kebut semalam, mahasiswa biasanya mempelajari banyak bab sekaligus dalam waktu singkat. Di sini terjadi dua jenis interferensi. Pertama, retroactive interference, di mana materi baru yang sedang dipelajari justru merusak ingatan tentang materi yang dipelajari sebelumnya. Misalnya, setelah membaca bab 5, mahasiswa mendadak lupa detail bab 1 yang dibaca 2 jam lalu. Kedua, proactive interference, di mana ingatan lama justru menghambat penyerapan informasi baru yang serupa. Secara fenomenologis, saya ingin menggali bagaimana mahasiswa merasakan kekacauan informasi ini di kepala mereka. Mereka seringkali merasa tahu banyak hal, namun saat mencoba memanggil satu data spesifik atau mengingat lagi, informasi tersebut bercampur aduk dengan data lain. Inilah yang menyebabkan ketidakmampuan mahasiswa untuk melakukan analisis mendalam saat ujian. Karena informasi yang tersimpan di memori jangka pendek mereka saling bertubrukan dan tidak terorganisir dengan baik. Hambatan kedua adalah trace decay atau pudar jejak memori. Informasi dalam memori jangka pendek memiliki masa kadaluarsa yang sangat cepat jika tidak segera dikonsolidasikan menjadi memori jangka panjang melalui tidur dan pengulangan. Pada pelaku SKS, proses konsolidasi ini hampir tidak terjadi. Selain itu, hambatan yang tidak boleh diabaikan adalah
Faktor fisiologis dan emosional, seperti yang saya kutip dalam draft penelitian saya ini mengenai hubungan durasi tidur yang diteliti oleh Razi tahun 2024, kurang tidur akibat begadang menyebabkan otak berada dalam kondisi fatigue atau kelelahan akut. Dalam kondisi ini, hormon kortisol akibat stres meningkat. Stres yang berlebihan justru menutup pintu komunikasi antara memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Akibatnya terjadi fenomena blocking, di mana mahasiswa sebenarnya memiliki informasi tersebut, namun sistem pencarian retrieval di otaknya macet karena tekanan emosional dan kelelahan fisik. Saya ingin mengeksplorasi bagaimana subjektif ini, rasa frustasi ketika mereka tahu mereka pernah membacanya beberapa jam lalu, tapi otak mereka menolak untuk menampilkan kembali informasi tersebut di lembar ujian. Terakhir, hambatan memori ini dalam kacamata komunikasi interpersonal dapat dilihat sebagai kegagalan dalam transmisi pesan dari diri sendiri ke diri sendiri di masa depan. Hambatan ini menciptakan distorsi pada tahap remembering dalam model Fourier yang telah saya jelaskan sebelumnya. SKS memaksa memori jangka pendek untuk melakukan tugas yang seharusnya menjadi porsi memori jangka panjang. Melalui analisis fenomenologi, saya akan menunjukkan bahwa hambatan-hambatan memori ini bukanlah sekadar kendala teknis, melainkan realitas yang membentuk persepsi mahasiswa terhadap kecerdasan dan kemampuan akademis mereka sendiri. Banyak mahasiswa merasa bodoh saat lupa materi SKS, padahal yang terjadi adalah kegagalan sistematis akibat metode belajar saat melawan kodrat skala kerja memori manusia. Selanjutnya kita masuk ke poin itu konsep fenomenologi yang disebutkan oleh Clark Moustakas. Di sini saya strategi penelitiannya menggunakan fenomenologi dan mengambil dari buku Clark Moustakas. Setelah kita memahami dasar filosofis, sekarang saya akan mengerucutkan pembahasan pada prosedur yang menjadi acuan teknis penelitian satu strategi penelitian saya, yaitu fenomenologi transcendental oleh Clark Moustakas. Mengapa Moustakas? Jadi karena Moustakas ini menawarkan sebuah struktur yang sangat sistematis bagi peneliti untuk berpindah dari data mentah hasil wawancara menuju sebuah esensi pengalaman yang universal. Dalam konteks SKS dan memori jangka panjang, saya tidak hanya sekadar mengumpulkan cerita mahasiswa, tetapi saya ingin melakukan dekonstruksi terhadap cerita tersebut hingga menemukan struktur dasar dari fenomena memori tersebut. Moustakas menekankan pada apa yang disebut sebagai transcendental fenomenologi, di mana kita sebagai peneliti mencoba melepaskan diri dari segala prasangka agar fenomena tersebut muncul sebagaimana adanya secara murni dan utuh. Tahap pertama yang ditekankan oleh Moustakas adalah evolution. Ini adalah tantangan terbesar bagi saya sebagai peneliti. Jadi Moustakas ini berargumen bahwa untuk memahami pengalaman orang lain, kita harus menunda atau membracket segala pengetahuan teori dan penilaian kita sebelumnya. Saat saya mewawancari mahasiswa tentang SKS, saya harus melupakan sejak teori-teori tentang kapasitas memori yang sudah saya baca di bab sebelumnya. Saya harus mendengarkan mereka seolah-olah saya tidak tahu apa tentang SKS. Tujuannya adalah untuk mencapai kondisi pikiran yang jernih atau fresh look. Moustakas percaya bahwa hanya dengan IVOC kita bisa melihat fenomena memori jangka pendek ini bukan sebagai masalah belajar, melainkan sebagai sebuah pengalaman manusia yang otentik. Lalu setelah data terkumpul, Moustakas memperkenalkan teknik horizontalization, di mana tahap yang sangat teknis, di mana saya akan memperlakukan setiap pernyataan dari mahasiswa dengan nilai setara. Tidak ada pernyataan yang dianggap lebih penting dari yang lain. Pada awalnya, pada semua pengalaman mereka tentang blank, satu ujian rasa pusing karena kurang tidur hingga cara mereka menghafal cepat diletakkan dalam satu horizon yang sama. Dari ribuan kata hasil transkrip wawancara nanti, saya akan menyaring mana yang disebut sebagai invariant horizons, yaitu unit-unit makna yang benar-benar esensial bagi fenomena SKS, dan saya ingin menunjukkan bahwa melalui metode Moustakas saya akan melakukan eliminasi terhadap data yang redundan dan atau tidak relevan, sehingga yang tersisa hanyalah kristalisasi dari pengalaman memori jangka pendek tersebut.
Lalu langkah terakhir dari model Mustakas yang akan saya terapkan adalah imaginative variation. Di sini saya akan melihat data yang berbagai perspektif dan konteks. Saya akan bertanya pada data tersebut apa yang menyebabkan fenomena ini muncul dan bagaimana fenomena ini dialami secara struktural. Dari sini saya akan menyusun dua deskripsi utama, yaitu textual description, yaitu penjelasan tentang apa yang dialami mahasiswa, misalnya sensasi lupa dan tekanan waktu. Dan structural description yang bagaimana mereka mengalaminya, misalnya dalam kondisi fisik lelah, di bawah tekanan lingkungan. Akhirnya Mustakas mengarahkan kita untuk melakukan sintesis, yaitu menggabungkan deskripsi tekstural dan struktural tersebut menjadi satu pernyataan tunggal mengenai esensi dari fenomena tersebut. Hasil akhir penelitian ini bukan sekedar kutipan wawancara, melainkan sebuah makna terdalam dari bagaimana short-term memory manusia berjuang bertahan hidup di tengah badai sistem kebut semalam sesuai dengan kerangka berpikir Clark Mustakas. Di sini saya memetakan 10 penelitian yang menjadi kompas bagi penelitian saya. Saya akan membedah satu persatu. Bagaimana kaitan mereka dengan topik short-term memory dan SKS yang saya angkat. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas review literatur ya guys. Review literatur yang pokoknya saya ngambil 10 jurnal yang relevan dengan penelitian saya ini. Jadi pertama saya akan langsung ke bagian ini saja. Jadi yang pertama ini saya ngambil dari penelitian Siagan tahun 2000, Forman Erwin Siagan tahun 2022 dengan judul Study the Impact of Cramming in Medical Students. Jadi hasil penelitian ini secara gamblang menyebutkan bahwa cramming atau SKS pada mahasiswa kedokteran memang memungkinkan ingatan jangka pendek, namun gagal menghasilkan pemahaman yang mendalam. Siagian juga menyoroti adanya kelelahan mental yang luar biasa. Poin pembeda jika Siagan melihat dampak cramming secara umum pada hasil belajar klinis penelitian, saya akan masuk ke ranah fenomenologi. Saya ingin tahu bagaimana rasa lelah mental itu mempengaruhi kesadaran mahasiswa saat mencoba memanggil memori di ruang ujian. Penelitian selanjutnya yang saya ambil adalah penelitian dari Widyarti Handini Beno dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Hubungan Kualitas Tidur dengan Memori Jangka Pendek pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Jadi fokus mereka adalah hubungan kualitas tidur dengan memori jangka pendek, dan temuan ini mahasiswa dengan tidur yang berkualitas memiliki daya ingat yang jauh lebih tajam. Dan untuk poin pembeda dengan penelitian saya, penelitian Beno ini bersifat kuantitatif dengan korelasi klinis, sedangkan saya akan melihat dari sisi psikologis komunikasi saya, dan saya ingin mengeksplorasi bagaimana mahasiswa secara sadar menegosiasikan waktu tidur mereka demi mengejar materi sistem kebus malam. Untuk penelitian ketiga yaitu penelitian dari Denny Rahman Marpuang tahun 2017 dengan judul Pengaruh Pemberian Senam Otak Terhadap Memori Jangka Pendek pada Mahasiswa Ikorvik Unimed. Jadi penelitian ini menarik karena menawarkan solusi berupa senam otak untuk meningkatkan skor memori jangka pendek. Dan untuk poin pembedanya ini pada penelitian yang dilakukan oleh Marpaung merupakan penelitian eksperimen. Bedanya dengan saya tidak memberikan intervensi apapun. Saya justru ingin memotret fenomena alami mahasiswa UNJ. Apakah tanpa senam otak memori mereka tetap bisa bertahan di bawah tekanan SKS. Lalu untuk penelitian keempat saya ngambil dari penelitian Eva Froditus Mangganggi Kurnia Jumbo dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Hubungan Tingkat Depresi Terhadap Memori Jangka Pendek Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Penelitian ini meneliti kaitan depresi dan stres akademik terhadap penurunan memori. Hasilnya semakin tinggi stres, semakin lemah memori jangka pendek seseorang. Poin pembedanya ini Junggo melihat dari variabel psikologi klinis, sedangkan penelitian kami melihat tersebut sebagai bagian dari pengalaman komunikasi intrapersonal. Lalu untuk penelitian kelima itu yang diteliti oleh Muhammad Razih dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Hubungan Durasi Tidur dengan Memori Jangka Pendek pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau Angkatan 2019. Jadi untuk penelitian ini
penelitian ini cukup medis, mengukur durasi tidur terhadap konsentrasi dan memori jangka pendek. Lalu penelitian selanjutnya, pengaruh humor terhadap memori jangka pendek yang diteliti oleh Silvani Pabontang, Asniar Kumas, dan kawan-kawan pada tahun 2022. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa emosi positif meningkatkan memori sedangkan emosi negatif menurunkannya. Jadi pembedanya adalah penelitian tersebut melihat faktor afektif secara terpisah, dan dalam penelitian saya emosi ini akan saya gali sebagai satu kesatuan dalam struktur kesadaran mahasiswa saat mereka terjepit di antara rasa takut gagal dan kapasitas memori yang terbatas. Lalu penelitian ketujuh yaitu pengaruh senam otak terhadap memori jangka pendek mahasiswa. Dan yang diteliti oleh Sari Eka Pratiwi pada tahun 2016 itu penelitian mereka menekankan pada pengaruh stimulasi terhadap daya ingat mahasiswa. Lalu yang selanjutnya penelitian ke-8 adalah penelitian dilakukan oleh Katerina tahun 2025 yaitu rentang memori jangka panjang dan jangka pendek pada lansia. Pada penelitian ini menyoroti bagaimana persepsi mahasiswa terhadap beban tugas mempengaruhi cara mereka belajar. Lalu penelitian ke-9 yaitu hubungan obesitas sentral dengan memori jangka pendek mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako yang diteliti oleh Inci, Tinta, dan Sumarni tahun 2019. Pada penelitian ini membahas pentingnya atensi atau perhatian dalam memori jangka pendek. Lalu untuk penelitian ke-10 yaitu evaluasi ketertarikan kualitas tidur dengan fungsi memori mahasiswa Fakultas Kedokteran Angkatan 2022 yang diteliti oleh Erika Aurelia Ershansha pada tahun 2023. Peneliti ini meneliti korelasi strategi belajar dengan IPK atau hasil akhir. Dengan poin pembeda, Shansha melihat apa yang didapat, sedangkan penelitian saya ingin melihat bagaimana prosesnya, dan saya ingin membongkar realitas di balik nilai bagus mahasiswa yang melakukan sistem kebut semalam. Jadi kesimpulan dari 10 penelitian yang saya ambil ini, benang merahnya adalah aspek klinis biologis dan hasil akademis yang sudah banyak dibahas. Namun bagaimana mahasiswa mempersepsikan kegagalan atau keberhasilan memori jangka pendek mereka sendiri melalui pendekatan fenomenologi Clark-Mustakas adalah sesuatu yang belum tersentuh. Itulah yang menjadi novelty atau kebaruan dalam penelitian saya. Itu selanjutnya kita masuk ke bagian teori. Itu teori fenomenologi. Oke, jadi di sini saya tidak hanya berbicara tentang metode, tetapi tentang sebuah paradigma berpikir. Fenomenologi yang saya gunakan berakar dari pandangan bahwa realitas itu bukan sesuatu yang objektif di luar sana, melainkan berakar dari pandangan bahwa realitas itu bukan sesuatu yang objektif di luar sana, melainkan sesuatu yang dikonstruksi melalui pengalaman sadar individu. Dalam konteks SKS, saya memandang bahwa setiap detik yang dilewati mahasiswa saat bergelut dengan memorinya adalah sebuah fenomena unik yang memiliki makna mendalam. Saya ingin mengajak semuanya untuk melihat bahwa fenomena ini bukan sekadar belajar cepat, melainkan sebuah bentuk kesadaran manusia dalam merespons tekanan akademik. Lebih spesifik lagi, saya mengadopsi pemikiran Clark-Mustakas mengenai fenomenologi transendental. Mengapa Mustakas, seperti yang sudah dijelaskan di awal, menjadi sentra? Karena Mustakas menekankan pada pentingnya objektif kualitatif melalui proses yang disebut evolusi. Di sini saya menjelaskan lagi bahwa sebagai peneliti saya harus meninggalkan sebuah asumsi tentang SKS. Saya harus mengurung dan melakukan bracketing terhadap pengetahuan saya bahwa SKS itu buruk agar saya bisa melihat fenomena memori jangka pendek ini secara murni dari kacamata informan saya. Teori Mustakas ini memberikan landasan bahwa pengalaman subjektif mahasiswa mulai dari rasa blank, detak jantung yang cepat, hingga sensasi informasi yang melobi kepala adalah data ilmiah yang valid dan harus dihormati. Mustakas juga menawarkan konsep variasi imajinatif yang saya gunakan dalam rangka teori ini untuk melihat fenomena memori dari berbagai konteks. Saya ingin membedah secara teoritis bagaimana struktur pengalaman itu terbentuk. Apakah pengalaman ingat saat SKS itu dipicu oleh rasa takut, ataukah ada strategi kognitif tertentu yang muncul secara spontan. Dengan menggunakan teori Mustakas, saya tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi juga mencari tahu bagaimana hal itu bisa terjadi.
Perpaduan kedua aspek ini dalam teori masterclass akan membawa penelitian saya pada sebuah sintesis esensi, di mana hasil akhirnya adalah sebuah pemahaman utuh tentang hakikat memori jangka pendek dalam situasi kita. Situasi krisis. Sebagai dan penutup, saya ingin menegaskan bahwa penggunaan fenomenologi masterclass ini adalah bentuk perlawanan terhadap penelitian memori yang selama ini hanya mengandalkan angka. Di sini saya memberikan ruang bagi suara mahasiswa untuk menjelaskan realitas mereka sendiri. Teori ini memastikan bahwa setiap narasi yang saya kumpulkan nanti tidak akan terbuang sia-sia, melainkan diolah secara sistematis untuk menemukan makna terdalam dari perjuangan kognitif mereka dalam menghadapi ujian dengan sistem kemasyarakat. Lalu kita masuk ke bab 3. Yaitu metode penelitian. Memasuki bab 3 ini mengenai metode penelitian, hal pertama yang harus saya tegaskan adalah landasan berikut saya itu paradigma naratif. Di sini paradigma penelitian saya adalah paradigma negatif, yaitu paradigma yang berfokus pada pengalaman individu yang dikonstruksi dan disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Mengapa saya memilih paradigma ini? Karena dalam paradigma naratif kita memandang bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Setiap pengalaman belajar, setiap malam yang dihabiskan untuk begadang, dan setiap momen blank saat ujian bukanlah data statistik yang mati. Semua itu adalah sebuah kisah, sebuah narasi hidup yang memiliki alur, latar, dan makna mendalam bagi individu yang menjalaninya. Melalui paradigma naratif ini, saya memposisikan diri sebagai pendengar yang ingin menangkap cerita di balik strategi SKS mahasiswa UNJ. Strategis mahasiswa SKS mahasiswa. Saya percaya bahwa memori manusia itu bersifat naratif. Kita tidak hanya mengingat angka atau teori, tetapi kita mengingat peristiwa tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Dengan paradigma ini, saya ingin mengeksplorasi bagaimana mahasiswa merangkai cerita tentang perjuangan kognitif mereka. Saya ingin melihat bagaimana mereka menarasikan keterbatasan memori jangka mereka, bukan sebagai kegagalan teknis semata, melainkan sebagai bagian dari identitas mereka sebagai mahasiswa yang adaptif terhadap tekanan. Penggunaan paradigma naratif ini sangat sinkron dengan metode fenomenologi yang saya gunakan. Jika fenomenologi mencari esensi, maka naratif memberikan wadah bagi esensi tersebut untuk mengalir dalam bentuk cerita. Dalam paradigma ini, kebenaran ditemukan dalam cara subjektif menarasikan dunianya. Jadi saat saya melakukan wawancara nanti, saya tidak akan membatasi informan dengan jawaban kaku. Sebaliknya, saya akan memancing mereka untuk bercerita. Ceritakan pada saya malam di mana kamu melakukan SKS itu. Dari narasi tersebut, saya akan membedah bagaimana elemen-elemen memori jangka pendek bekerja dalam plot cerita hidup mereka. Sebagai penutup di bagian paradigma ini, saya ingin menekan bahwa dengan paradigma naratif, penelitian ini memiliki kekuatan pada aspek manusiawi. Saya ingin menunjukkan bahwa di balik fenomena SKS, yang sering dipandang sebelah mata terdapat narasi-narasi tentang ketakutan, kecemasan, dan strategi komunikasi interpersonal yang sangat kaya. Paradigma naratif memungkinkan saya untuk menghasilkan penelitian yang tidak hanya akurat secara teoretis, tetapi juga menyentuh secara manusiawi karena ia menghargai setiap cerita sebagai realitas yang sah dan berharga untuk dokumentasikan secara ilmiah. Setelah memahami paradigma naratif, selanjutnya kita akan membahas pendekatan penelitian yang saya ambil. Jadi di sini saya memilih pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Mengapa kualitatif? Karena fenomena short term memory ini dalam sistem kabut semalam adalah sebuah realitas yang kompleks dan penuh dengan suasana emosional yang tidak bisa disederhanakan menjadi angka-angka statistik. Saya ingin menangkap kedalaman data bisa disederhanakan menjadi angka-angka. Dalam data bukan sekedar kelulusan data. Melalui pendekatan kualitatif, saya memiliki fleksibilitas untuk menggali lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku belajar mahasiswa UNJ. Lebih spesifik lagi, saya menggunakan fenomenologi seperti yang sudah saya singgung di bab sebelumnya. Fenomenologi bertujuan untuk mencari esensi atau hakikat dari sebuah pengalaman. Dalam konteks ini, saya ingin membedah pengalaman hidup mahasiswa saat mereka menggunakan memori jangka pendek mereka di bawah tekanan waktu yang ekstrim.
Saya ingin tahu bagaimana rasanya ketika otak dipaksa bekerja cepat, bagaimana sensasi lupa itu muncul, dan bagaimana mereka memaknai ingatan yang sifatnya hanya sementara tersebut. Pendekatan fenomenologi memungkinkan saya untuk mengupas lapisan-lapisan permukaan dan menemukan struktur mendalam dari kesadaran mahasiswa pelaku SKS. Dalam menjalankan pendekatan ini, saya mengikuti prosedur sistematis yang sangat ketat. Saya tidak hanya sekedar bertanya, tetapi saya melakukan observasi mendalam dan wawancara yang eksploratif. Hal ini dilakukan agar saya bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang fenomena tersebut. Saya ingin melihat SKS bukan sebagai kesalahan manajemen waktu semata, melainkan sebagai sebuah peristiwa kognitif dan komunikatif yang unik. Pendekatan ini memberikan saya kesempatan untuk menghargai subjektivitas informan, di mana setiap cerita mereka tentang perjuangan mengingat adalah data primer yang sangat berharga untuk dianalisis. Dan saya ingin menjelaskan bahwa dengan menggunakan fenomenologi, penelitian ini berusaha untuk memanusiakan data. Saya ingin hasil penelitian ini nantinya memberikan pemahaman baru bagi dunia akademik bahwa proses belajar mahasiswa, terutama yang menggunakan sistem kebut semalam, memiliki dimensi psikologi komunikasi yang sangat kaya. Dengan pendekatan ini, saya yakin dapat mengungkap esensi dan short-term memory yang selama ini mungkin hanya dianggap sebagai fungsi biologis biasa, namun dalam realitas mahasiswa, ia adalah instrumen krusial dan dalam pertaruhan akademik mereka. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah itu belum ya. Bahas adalah metode penelitian. Jadi metode yang dilakukan dalam penelitian adalah fenomenologi, khususnya fenomenologi transdental yang dikembangkan oleh Clark Mustakas. Dan metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi esensi pengalaman hidup mahasiswa terhadap suatu fenomena. Dalam hal ini, pengalaman mahasiswa dalam menggunakan short-term memory saat melakukan SKS. Fenomenologi mungkin peneliti untuk memahami dua aspek utama, yaitu apa yang dialami dan bagaimana pengalaman tersebut dialami. Dengan metode ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena secara permukaan, tetapi juga menggali struktur kesadaran yang mendasarinya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan fenomenologi efektif dalam mengkaji pengalaman subjektif mahasiswa, terutama dalam konteks tekanan akademik dan proses kognitif. Oleh karena itu, metode fenomenologi dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika memori jangka pendek dalam situasi SKS. Selanjutnya, ini merupakan tabel Oka, dan yang akan kita bahas adalah teknik penentuan informan. Teknik penentuan informan dalam penelitian saya ini dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan populasi sampel serta teknik penarikan sampel yang sesuai dengan pendekatan kualitatif naratif yang digunakan. Penentuan informan menjadi bagian penting dalam penelitian kualitatif yang karena kualitas data sangat bergantung pada relevansi pengalaman informan terhadap fenomena yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif perguruan tinggi yang pernah mengalami proses pembelajaran dengan sistem kebut semalam dalam menghadapi ujian. Populasi ini dipilih karena mahasiswa merupakan kelompok yang secara langsung mengalami tekanan akademik serta memiliki kecenderungan melakukan strategi belajar intensif dalam waktu singkat. Selain itu, mahasiswa juga berada dalam fase perkembangan kognitif yang kompleks, sehingga pengalaman mereka terkait penggunaan short-term memory dalam kondisi tekanan menjadi relevan untuk diteliti. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman belajar mahasiswa dibentuk melalui interaksi antara individu dan tuntunan akademik yang dihadapinya, sehingga kelompok ini menjadi subjek yang tepat untuk mengkaji fenomena kognitif secara mendalam. Namun demikian, tidak seluruh populasi dijadikan sebagai subjek penelitian, melainkan dipilih sebagian individu sebagai sampel dalam penelitian ini. Dan sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu mahasiswa aktif, pernah melakukan sistem kebut semalam dan minimal 1 kali, dan memiliki pengalaman kesulitan atau strategis dalam mengelola memori saat belajar, dan bersedia untuk menceritakan pengalaman mereka secara terbuka. Penelitian ini didasarkan oleh pertimbangan bahwa tidak semua mahasiswa memiliki pengalaman yang relevan atau mampu merefleksikan pengalaman tersebut secara narik. Oleh karena itu, hanya individu yang benar-benar mengalami fenomena dan mampu mengartikulasikan pengalamannya dipilih sebagai informan. Hal ini sejalan dengan penelitian kualitatif yang menekankan pentingnya pemilihan informan berdasarkan kedalaman pengalaman, bukan jumlah sampel. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Secara umum, teknik penarikan sampel dalam penelitian adalah beberapa jenis seperti purposive sampling, global sampling, convex sampling, dan theoretic sampling. Tapi di sini saya mengambil purposive sampling, dan dipilih karena dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pengalaman spesifik individu terhadap suatu fenomena.
Di Profesor Anfing ini merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan karena informan yang dipilih benar-benar memiliki pengalaman yang sesuai dengan fokus penelitian. Penggunaan purposition sampling ini dinilai efektif untuk menggali pengalaman subjektif individu secara mendalam, terutama dalam studi yang berorientasi pada makna interpretasi. Alasannya karena kita meneliti tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi, melainkan untuk memahami secara mendalam pengalaman manusia dalam mengelola memori jangka pendek saat SKS. Dan lebih lanjut, pemilihan informasi secara selektif ini juga berkaitan dengan penggunaan perangkat lunak yang nanti akan digunakan adalah NVivo untuk analisis data. Dan NVivo ini digunakan untuk membantu peneliti dalam mengorganisasi, mengcoding, dan menganalisis data naratif yang diperoleh dari informasi secara sistematis agar proses analisis menggunakan NVivo dapat berjalan secara optimal. Diperlukan data yang kaya, mendalam, dan relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, pemilihan informan melalui purposition sampling menjadi penting karena menghasilkan data yang memiliki kedalaman makna dan kompleksitas pengalaman sehingga dapat diolah secara lebih efektif melalui fitur coding, kategorisasi, dan visualisasi dan dalam NVivo. Penggunaan NVivo dalam penelitian kualitatif juga memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi pola pengalaman serta hubungan antara tema secara lebih tertutup dan transparan. Dengan demikian, teknik penentuan informan dan peneliti tidak hanya mempertimbangkan sesuai keterangan peneliti, tetapi juga mempertimbangkan kualitas data yang akan dianalisis menggunakan NVivo. Melalui pemilihan populasi yang tepat, penentuan sampel yang relevan, serta penggunaan teknik purposition sampling yang dilakukan dengan analisis penonton NVivo, peneliti ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang mendalam, sistematis, dan mampu mempresentasikan pengalaman mahasiswa secara komplit. Setelah kehabisan data dalam penelitian kualitatif ini merupakan upaya yang menghasilkan data yang berdaulat benar-benar menghasilkan pengalaman dan realitas yang disampaikan oleh konstitusi ini penting karena data kualitatif bersifat subjektif dan sangat bergantung pada interpretasi peneliti. Oleh karena itu diperlukan teknik tertentu agar hasil penelitian tetap kredibel dan dapat dipercaya. Kehabisan data dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap data serta kesesuaian setara hasil penelitian dengan pengalaman yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, kehabisan data dilakukan melalui teknik triangulasi dan member check. Triangulasi digunakan untuk membandingkan data dari berbagai informan untuk melihat kesamaan, pola, atau makna dari pengalaman yang disampaikan. Satu member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara secara kepada informan agar interpretasi penelitian sesuai dengan maksud yang disampaikan. Dan itu penggunaan perangkat media juga membantu menjaga keaslian data dan melalui proses analisis yang lebih sistematis terserah. Dengan demikian, data yang diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang baik serta mampu mempresentasikan pengalaman informasi secara kuat. Dan selanjutnya ada coding. Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan melalui teknik coding yang dikaitkan dengan pendekatan fenomenologi yang dikembangkan oleh Clark Mustakas. Coding ini merupakan proses mengidentifikasi kelompokan dan memberi makna terhadap data yang terperoleh dari hasil wawancara naratif informan. Dalam konteks fenomenologi Mustakas, proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengorganisasi data, tetapi juga untuk mengungkap esensi pengalaman yang diambil oleh individu melalui tahapan analisis yang sistematis. Proses coding diawali dengan tahap horizontalization, yaitu mengidentifikasi seluruh pernyataan penting. Selanjutnya pernyataan tersebut dikelompokkan ke dalam unit. Melalui proses perkategorian yang sejalan dengan clustering of meaning dalam fenomenologi, kemudian mengembangkan tema-tema utama berdasarkan informan. Lalu dalam penelitian ini proses coding dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo untuk mempermudah pengelolaan data secara sistematis. Ini untuk nanti, dan selanjutnya strategi penelitian digunakan adalah fenomenologi yang dikembangkan oleh Clark Mustakas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Proses analisis diperlukan akan penyusunan deskripsi yang mengabarkan apa yang dialami oleh performance serta deskripsi struktural yang menjelaskan bagaimana pengalaman tersebut terjadi dalam konteks tertentu. Dan kedua bentuk deskripsi ini disintetiskan untuk menemukan esensi pengalaman, yaitu makna inti dari fenomena yang diteliti. Dalam pelaksanaan seluruh proses ini jadi oleh menggunakan perangkat lunak NVivo lagi. Untuk metode pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara in-depth interview sebagai metode utama yang tujuan untuk mengalih pengalaman subjektif mahasiswa secara lebih rinci dan komprehensif. Mewawancarakan secara semi-struktur agar peneliti tetap memiliki panduan pernyataan, namun tetap memberikan ruang informal untuk mengembangkan cerita dan mereka. Selain wawancara, peneliti ini juga didukung oleh teknik komunikasi seperti wawancara dan catatan lapangan yang berfungsi untuk memperkuat data serta menjaga keakuratan informasi yang diperoleh. Penelitian di dalam penelitian kualitatif dinas efektif untuk menggali pengalaman hidup secara dinamis dan konseptual. Metode yang terakhir adalah metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis fenomenologi yang dikembangkan oleh Clark Mustakas yang berfokus untuk
pada pengungkapan makna esensial dari pengalaman informan. Proses analisis ini melakukan beberapa tahap, yaitu transkripsi dan data hasil, identifikasi pernyataan penting, pelompokan makna hingga pembentukan tema-tema utama yang mempresentasikan pengalaman informan. Analisis kemudian dilanjutkan dengan penyusunan deskripsi struktural dan struktural untuk memahami apa yang dialami serta bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Seluruh proses ini diarahkan untuk menemukan kami secara mendalam. Baik, di sini saya bakal masuk ke bab 4 dan bab 5, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pertama hasil pembahasan dulu. Jadi untuk informan dan penelitian ini yang dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian, itu mahasiswa yang memiliki pengalaman dalam melakukan sistem kebut semalam atau SKS. Dan di sini saya mengambil 3 informan, yaitu Alfreda Amelie dari Universitas UPN Veteran Jakarta dengan jurusan Hubungan Internasional, Syifa dari Universitas Negeri Jakarta PG PAUD, Safin Aulia Universitas Gunadarma Psikologi. Dan temuan penelitian ini melalui proses wawancara mendalam, yaitu in-depth interview, dan diolah melalui perangkat lunak NVivo versi 15. Temuan pertama ini membahas keterbatasan kapasitas STM atau short term memory. Jadi berdasarkan hasil wawancara, seorang informan mengakui adanya batasan kapasitas dalam memori jangka pendek mereka saat memproses informasi dalam jumlah besar melalui sistem kebut semalam. Nih. Dan berikut hasil wawancaranya. Dari data ketiga informan ini memperkuat temuan bahwa SKS menciptakan beban kognitif yang melampaui kapasitas penyimpanan memori sementara, dan fenomena ini mencerminkan adanya ketidakmampuan otak untuk melakukan transfer informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang secara efektif karena keterbatasan ruang dan waktu yang tersedia. Selanjutnya cognitive overload, dan dari ketiga informan ini bisa ditemukan bahwa secara keseluruhan temuan pada ini menunjukkan bahwa cognitive overload ini pada mahasiswa pengguna SKS bermanifestasi dalam bentuk hilangnya fokus, kebingungan strategi belajar, hingga tekanan emosional yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pemaksaan asimilasi informasi dalam jumlah besar secara mendadak justru menghambat kinerja kognitif optimal. Lanjutnya ada strategi adaptasi. Dan dari kedua informasi tersebut menunjukkan bahwa adaptasi dalam SKS melibatkan proses pintar-pintar memilih materi yang paling krusial. Lalu untuk yang rehearsal atau pengulangan, secara keseluruhan temuan pada temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas rehearsal yang dilakukan mahasiswa bukan sekedar membaca, melainkan melibatkan proses aktif seperti menulis ulang, menghafal secara repetitif, dan berdiskusi. Lalu hambatan, dan kedua perspektif ini menunjukkan bahwa hambatan dipenuhi oleh kemampuan individu dalam mengelola fokus dan melakukan asosiasi informasi. Lalu memory loss, disimpulkan bahwa temuan ini mengonfirmasi bahwa informasi yang didapatkan melalui SKS cenderung mengalami decay atau pembusukan memori dengan cepat. Jadi cepat hilang memorinya. Lalu faktor psikologis, secara keseluruhan faktor ini dalam fenomena SKS ini menunjukkan adanya hubungan antara tingkat stres dan performa kognitif. Sementara stres yang terkendali dapat memicu kerja memori jangka pendek. Stres yang berlebihan justru memicu kelelahan mental yang menghambat efektivitas belajar mahasiswa. Lalu selanjutnya efektivitas sistem kebut semalam. Dan berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan, secara garis besar, para informan sepakat bahwa SKS adalah strategi penyelamat di tengah keterbatasan waktu, namun efektivitasnya hanya bersifat sementara dan sangat bergantung pada kompleksitas materi. Secara kognitif, SKS berhasil membantu mahasiswa melalui ujian namun gagal dalam membangun pemahaman materi yang mendalam dan berkelanjutan. Dan ini ada pembahasannya, beberapa pembahasan yang dikaitkan dengan perspektif de Laurier model yang sudah dijelaskan pada bab 2 selanjutnya, yaitu short term memory. Di sini ada analisis fenomena SKS dalam perspektif de Laurier model dan kapasitas STM. Dalam tinjauan teori bab 2, de Laurier model menggambarkan mendengarkan dan memproses informasi sebagai proses yang bertahap dan saling berkaitan. Namun temuan lapangan menunjukkan bahwa pada mahasiswa pengguna sistem kebut semalam, proses ini mengalami distorsi yang signifikan, terutama pada tahap understanding dari remembering. Dan seluruh informan mengakui adanya batasan kapasitas dalam memori jangka pendek. Mereka secara tes hanya mampu menampung unit informasi dalam batasan jumlah terbatas. Lalu juga dibahas dengan keterbatasan kapasitas STM dan efek cognitive overload.
Sebelumnya pada bab 2 dijelaskan short term memory ini memiliki karakteristik kapasitas yang sangat terbatas. Temuan bulan ini memberikan validasi nyata terhadap teori tersebut melalui fenomena SKS. Dan berdasarkan analisa tersebut, jawaban para informan keterbatasan ini bukan sekedar ketidakmampuan mengingat, melainkan kegagalan sistem informasi dan informasi akibat beban yang melampaui ambang batas biologis dan kognitif. Nah, selanjutnya ini ada rehearsal dan strategi adaptasi sebagai mekanisme pertahanan kognitif. Disebutkan juga pada bab 2 informasi yang masuk dalam short term memory bersifat sementara dan sangat rapuh. Jadi, mekanisme utama mencapai rehearsal dan strategi adaptasi fungsional. Jadi tuh selanjutnya keabsahan data. Kita melakukan 2 keabsahan itu dengan triangulasi sumber dan member check. Selanjutnya coding, saya memakai NVivo versi 15 dan pada tahap open coding ini setiap unit informasi yang relevan dengan kapasitas memori jangka pendek dan fenomena SKS diberikan label atau kode awal. Jadi ini ada proses input data. Di sini saya memasukkan beberapa dari transkripsi wawancara. Saya masukkan dari 3 narasumber dan dari transkripsi itu disaring lagi nanti menjadi sebuah node atau tema. Jadi nanti ada parent node dan child node. Nah, di sini contohnya ada parent node, ada cognitive overload, faktor internal, hambatan memori, kapasitas dan batasan. Di sini beberapa tema yang diambil dan beberapa deskripsinya. Lalu visualisasi datanya saya memakai word cloud. Ada juga tree map, project map, dan juga udah cukup itu saja. Pokoknya untuk dari sini dulu, dari word cloud ini. Jadi word cloud ini merupakan teknik visualisasi yang digunakan untuk menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam teks seperti hasil wawancara. Ukuran kata yang ditambahkan word cloud menunjukkan tingkat frekuensinya kemunculan kata tersebut, di mana semakin besar ukuran kata akan semakin sering kata tersebut muncul dalam data. Di sini bisa dilihat bahwa yang paling sering muncul adalah materi, belajar, ujian, lupa, ingat, mengingat, mengulang, informasi, poin, SKS. Pokoknya yang semakin besar tulisannya semakin sering poin tersebut keluar. Terus selanjutnya, nah yang paling sering kan ingat, belajar, dan ujian. Lalu terima ini sama juga seperti word cloud. Di sini bisa dilihat paling banyak adalah materi, belajar, ujian, SKS, ingat, dan semakin kecil, semakin akhir berarti semakin dikit. Selanjutnya ada project map, dan ini merupakan alat visual yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara elemen dan proyek penelitian seperti data, node, tema, kategori, serta keterkaitan. Di sini tuh kayak saya menghubungkan antara node sama code. Nah, dapat dibedakan secara menyeluruh sehingga hubungan antara tema. Nah, jadi berdasarkan gambar project map yang di sini ada yang kecil ini merupakan narasumber, dan ini yang banyak yang mengelilingi ini merupakan tema atau node yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, berdasarkan gambar proyek yang dihasilkan, manfaatnya adalah alur keterkaitan antara sumber data dengan tema-tema yang muncul dalam penelitian. Tema-tema tersebut mencakup batas-batasan dan sebagai keterbatasan kapasitas time dan cognitive overload. Dan pada proyek ini secara visual menegaskan bahwa setiap tema yang dibahas dalam bab 4 memiliki keterkaitan data yang kuat dan merata di antara ketiga informan, sehingga menunjukkan bahwa fenomena beban memori jangka pendek ini merupakan pengalaman yang valid dan terkonfirmasi secara lintas sumber. Untuk kesimpulan, penelitian ini mengungkap bahwa fenomena sistem kebut semalam pada sistem merupakan bentuk strategi belajar instan yang sangat tergantung pada kemampuan short term memory. Namun pada saat yang sama juga memperlihatkan keterbatasan berasal dari sistem memori tersebut. Dan selain itu kondisi fisik dan psikologi seperti kelelahan juga berpengaruh dalam short term memory ini. Dan untuk saran, disarankan pagi semester mulai mengubah pola belajar dengan melakukan belajar melakukan lebih terstruktur dan menghindari kebiasaan SKS. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.